Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nisa Putri Sabila dengan NIM 2120 1241001 dari kelas PBSIE 2021. Pada hari ini saya akan mengenalkan media pembelajaran yang sudah saya buat untuk materi teks diskusi kelas 9 dengan nama media Ratu Eksekusi. Untuk capaian pembelajaran kali ini adalah ditujukan untuk kelas 9 Kurikulum Merdeka fase D yang umumnya untuk kelas 7, 8, dan 9 SMP, MTS atau program paket B. Dengan elemen yang saya ambil adalah elemen menulis. Capaian pembelajarannya yaitu peserta didik mampu menulis gagasan, pikiran, pandangan, arahan, atau pesan tertulis untuk berbagai tujuan secara logis, kritis, dan kreatif. Peserta didik juga menuliskan hasil penelitian menggunakan metodologi sederhana dengan mengutip sumber rujukan secara etis, menyampaikan ungkapan rasa simpati, empati, peduli, dan pendapat pro kontra secara etis dalam memberikan penghargaan secara tertulis dalam teks multimodal. Peserta didik mampu menggunakan dan mengembangkan kosakata baru yang memiliki makna denotatif, konotatif, dan kiasan untuk menulis. Peserta didik menyampaikan tulisan berdasarkan fakta, pengalaman, dan imajinasi secara indah dan menarik dalam bentuk prosa dan puisi dengan penggunaan kosakata secara kreatif. Tujuan pembelajaran kali ini adalah yang pertama, peserta didik mampu menganalisis isu teks diskusi yang telah diberikan. Yang kedua, peserta didik mampu mengaitkan isu teks diskusi tersebut dengan pengalaman dan pengetahuan yang dimilikinya. Yang ketiga, peserta didik mampu merancang teks diskusi sesuai dengan isu yang telah diberikan dan struktur yang ada. Nama media untuk pembelajaran kali ini adalah Ratu Eksekusi, yaitu rancang dan tulis teks diskusi. Untuk langkah penggunaan medianya, pertama, guru menyampaikan capaian pembelajaran dan tujuan pembelajaran. 2. Siswa menyimak video materi mengenai teks diskusi yang ditayangkan untuk bahan mengerjakan LKPD sesuai dengan elemen pembelajaran menulis. 3. Siswa membentuk kelompok dengan masing-masing kelompok beranggotakan 4 orang. 4. Siswa mengambil lembar LKPD yang telah disediakan. 5. Siswa diberi waktu 45 menit untuk merancang teks diskusi. 6. Siswa mulai menganalisis isu yang akan menjadi bahan diskusi. 7. Siswa dapat mengaitkan isu tersebut dengan pengalaman pribadi sebagai sumber referensi untuk menulis argumentasi. 8. Siswa mulai merancang teks diskusi yang utuh, mulai dari pengenalan isu, argumentasi pendukung, argumentasi penentang, dan juga kesimpulan. 9. Siswa menempelkan masing-masing struktur tersebut ke papan konsep Ratu Eksekusi. 10. Siswa mempresentasikan hasil produk teks diskusi dan teman sekelas akan memberikan masukan serta saran dan juga evaluasi. 11. Guru menutup pembelajaran dengan evaluasi. Setelah mendapatkan kelompok, perwakilan salah satu orang dari kelompok tersebut akan maju untuk mengambil papan Ratu Eksekusi. Nah, papannya seperti ini ya teman-teman. Di papan ini sudah tersedia satu isu, di masing-masing kelompok itu isunya berbeda. Yang saya ambil itu ganja untuk pengobatan. Nah, di mana kelompok yang mendapatkan isu ganja untuk pengobatan ini, mereka akan menulis teks diskusi tentang topik yang sudah diberikan. Kemudian mereka akan menyusun teks diskusi tersebut dalam bentuk peta konsep di papan ini, di mana di sini ada pengenalan isu, argumentasi pendukung, argumentasi penentang, dan juga kesimpulannya. Nah, setelah selesai menulis teks diskusi tersebut, peserta didik kemudian akan merancang dan menyusunnya ke dalam peta konsep Ratu Eksekusi ini. Dan di sini saya sudah memiliki contoh dari teks diskusi yang sudah selesai, di mana di sini strukturnya sudah lengkap ya, dari pengenalan isu, argumentasi pendukung, argumentasi penentang, dan juga kesimpulannya yang akan ditempelkan di peta konsep di sini. Kalau begitu langsung saja kita tempelkan ya teman-teman. Untuk yang pertama itu ada pengenalan isu. Pengenalan isu akan kita tempelkan di paling atas. Ini. Nah, yang selanjutnya kita akan menempelkan argumentasi penentang. Argumentasi penentang bisa ditempelkan di sini. Yang selanjutnya akan kita tempelkan argumentasi pendukungnya juga di sebelah sini. Nah, yang terakhir kita tempelkan kesimpulan di paling bawah. Nah,
Jadinya akan seperti ini ya teman-teman. Nah, setelah selesai secara utuh seperti ini, peserta didik akan melakukan presentasi di mana mereka akan menjelaskan pendapat-pendapatnya dan juga menjelaskan tentang topik yang diangkat. Seperti itu. Kemudian, teman-teman sekelas akan memberikan evaluasi, masukan, serta saran yang akan mendukung pembelajaran ke depannya nanti. Itu tadi adalah pengenalan dan simulasi penggunaan media Ratu Eksekusi. Semoga media kali ini dapat digunakan dan juga dapat membantu dalam proses pembelajaran teman-teman semuanya ya. Sekian dan terima kasih.